Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nadia Asmi yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 26 September 2022. Nusantara yang berada di Kalimantan Timur akan menggantikan posisi Jakarta sebagai ibu kota Indonesia mulai tahun 2024. Bagaimana konsep ibu kota tersebut? Berikut informasi selengkapnya di Smafa News. Indonesia merayakan hari kemerdekaannya di ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Pada 17 Januari 2022, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mengumumkan nama ibu kota baru yang tertuang dalam undang-undang yang mendapat persetujuan secara aklamasi dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang 2021-2022 mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru ini dinamakan Nusantara karena dinilai sudah dikenal sejak dahulu di mata internasional. Sedangkan menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa, nama Nusantara mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia. Dalam bagian ketiga pasal 6 Undang-Undang IKN yang membahas cakupan wilayah dijelaskan, ibu kota Nusantara meliputi wilayah daratan dan lautan. Ini terdiri dari wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Sementara, pembangunan kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektar. Adapun perbatasan wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur di Kota Balikpapan. Dicatat bahwa ibu kotalah yang bergerak, bukan seluruh Jakarta. Sementara itu, relokasi ibu kota ke mega proyek negara ibu kota Nusantara diperkirakan akan memakan waktu hingga 24 tahun, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2045. Artinya, pembangunan ibu kota baru ini tak cukup diselesaikan oleh satu masa jabatan pemerintahan di Indonesia. Di tahun 2021 hingga tahun 2024, pemerintah akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan yang membutuhkan luas lahan sekitar 2.000 hektar. Kawasan inti tersebut akan mencakup istana negara, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun raya. Di tahun 2025 hingga tahun 2029, pemerintahan akan membangun kawasan ibu kota negara yang mencakup perumahan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Kompleks diplomasi, yakni kawasan pemukiman untuk pelaksana diplomasi, juga akan dibangun di rentang waktu tersebut. Tak lupa juga pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, pusat penelitian dan pengembangan, sarana mais dan juga gedung-gedung pertemuan, sarana olahraga, museum, pusat perbelanjaan, dan juga pangkalan militer akan rampung pada tahun 2029. Pihak berwenang mengatakan kota itu akan memperoleh semua energinya dari sumber terbarukan. Mendedikasikan 10% daerah yang terkena dampak untuk menghasilkan makanan, dan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dengan mendukung proyek ini, besar harapan bahwa program relokasi ini berjalan dengan baik, serta membawa banyak hal positif untuk negeri ini ke depannya, serta pemerintah dapat meminimalisir dampak negatif dari program ini. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Nadia Asmi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.